Halo guys, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Ketemu lagi sama gua Bimo di channel Kamera Saku. Di video kali ini gua mau ngebahas tentang kebijakan pemerintah nih pemirsa ya. Pada tahun 2021 ya sekitar awal 2021 itu kita itu sedikit agak dihebohkan oleh pajak kendaraan bermotor 0%. Nah, di sini gua akan bahas seperti apa sih pajak 0% itu. Yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga bunyiin loncengnya ya. Sebelum kita bahas pajak yang 0%, sebelumnya kita harus tahu dulu apa saja biaya, apa saja pajak, apa saja yang dibayar ketika kita membeli kendaraan baru. Yang pertama, biaya atau pajak yang mesti kita bayar ketika membeli kendaraan baru yaitu PPN, pajak pertambahan nilai, itu sebesar 10%. Lalu pajak pertambahan nilai barang mewah atau biasa disebut PPN BM. Nah, itu besarannya itu tergantung dengan jenis dan tipe kendaraan baru yang kita beli. Besarannya itu kisaran 3 sampai 125%. Nah, berikutnya kita harus membayar biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, biaya balik nama ini itu persentasenya itu berbeda-beda di setiap daerah. Berhubung gua di daerah Jawa Barat, BBNKB-nya itu sebesar 12,5%. Yang terakhir, kita itu harus membayarkan PKB, pajak kendaraan bermotor, yang biasa kita bayar setiap tahunnya, yaitu sebesar 2% ya untuk kepemilikan kendaraan baru pertama ya, tidak termasuk pajak progresif. Lalu pajak apa sih, kebijakan apa sih yang keluar dari pemerintah sebesar 0%? Mari kita bahas bareng-bareng di video ini. Jadi kebijakan pajak 0% itu ya hanya berlaku untuk pajak pertambahan nilai pajak pertambahan nilai barang mewahnya saja pemirsa ya teman-teman gitu. Jadi ketika kita membeli kendaraan baru, dari empat item pajak yang harus kita bayar, kita hanya membayar 3 saja ya. Jadi yang disebut kebijakan pemerintah pajak 0% itu yang pajak pertambahan nilai barang mewah ya, yang besarannya itu 3% sampai 125%. Nah, kalau nggak salah juga ya, gue dapat informasi ini, untuk yang pajak 0% ini tidak berlaku untuk kendaraan LCGC ya, karena pajak pertambahan nilai barang mewahnya ini sudah cukup kecil, yaitu 3%. Jadi LCGC ini tidak termasuk kriteria untuk mendapatkan pajak 0%. Nah, berikutnya persyaratan nih ya teman-teman. Jadi tidak semuanya ketika kita membeli kendaraan baru itu mendapatkan kebijakan 0% ini ya. Ada persyaratan lain atau kriteria-kriteria lain ya. Sekarang gua akan sebutkan.
Nah, yang pertama itu kendaraan baru dengan CC 1500 atau di bawahnya. Jadi untuk kendaraan yang CC-nya di atas 1500 itu tidak mendapat kebijakan ini ya. Yang kedua itu kendaraan yang kita beli itu CKD ya. Itu kalau CKD itu berarti buatan lokal, buatan dalam negeri ya pemirsa. Jadi kalau teman-teman membelinya di luar negeri atau secara CBU itu tidak bisa, tidak mendapatkan kebijakan dari pemerintah ya 0% ini ya. Yang terakhir ya, kendaraan barunya itu sudah menggunakan hampir 70% atau di atasnya itu menggunakan komponen lokal ya. Jadi spare partnya ataupun apanya ya, pokoknya semuanya yang terpasang dalam pada kendaraan baru yang teman-teman nanti beli itu dibuat di dalam negeri juga, dan persentasenya itu 70% atau lebih ya. Selanjutnya nih apa teman-teman pemirsa, jadi pajak 0% ini ya itu ada periodenya, ada tahap-tahapannya ya. Itu tahap pertama, pajak 0% ini berlaku dari bulan Maret sampai akhir Mei pemirsa ya. Nah, jadi teman-teman yang ada rencana ingin membeli kendaraan baru itu, kalau ingin mendapat kebijakan 0% itu gua saranin ambil atau membeli kendaraan barunya itu di bulan Maret sampai bulan Mei, karena itu benar-benar kebijakan pemerintah 0% ya. Selanjutnya periode kedua itu dari bulan Juni hingga Agustus pemirsa. Nah, hingga dari Juni sampai Agustus itu kebijakan dari pemerintahnya itu tidak 0% lagi pemirsa ya, itu 30%. Jadi kita dibebankan untuk membayar pajak tadi itu apa, pajak pertambahan nilai barang mewahnya itu sebesar 30% saja. Itu untuk periode Juni sampai Agustus. Nah, yang terakhir itu September sampai akhir tahun 2021 ya. Itu kebijakannya berbeda lagi. Kebijakan pemerintahnya itu sebesar 50%. Jadi teman-teman atau siapapun pemirsa semua yang di sana, kalau beli kendaraan barunya itu di bulan September sampai akhir tahun 2021, kita itu hanya dikenakan mendapat kebijakan 50% saja ya. Jadi yang 50%-nya harus tetap kita bayarkan. Nah, seperti itu teman-teman, dan ini berlaku hanya di tahun 2021 saja ya. 2022 sudah tidak berlaku, atau kita tidak tahu apakah ada kebijakan lain setelah kebijakan yang seperti ini. Sekarang gua contohkan, seandainya teman-teman itu mau membeli kendaraan barunya itu mobil ya. Nah, yang masuk persyaratan tadi itu salah satu contohnya adalah Avanza ya, Veloz, terus Grand Livina, terus Expander, terus R3, Mobilio ya. Nah, seandainya kita membeli salah satu dari mobil yang gua sebutkan tadi ya. Nah, seandainya kita membeli salah satu mobil yang tadi itu seharga NJKB atau harga off the road-nya itu adalah 200 juta. Nah, harga sebelum terkena pajaknya itu 200 juta. Lalu kita hitung pajaknya. Yang pertama pajak pertambahan nilai yaitu 10%. Berikutnya pajak pertambahan nilai barang mewah
Nah, karena ini minibus, jadi besarannya itu 10% pemirsa ya. Jadi kan tadi gue bilang di depan di awal itu persentasenya itu 3 sampai 125%. Nah, karena ini tipenya minibus, jadi kita hanya dibebankan 10% ya. Nah, yang ketiga itu adalah biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, ini nominalnya ini persentasenya ini sesuai dengan daerahnya teman-teman masing-masing ya. Karena gua di Jawa Barat ini besarannya itu 12,5% dari harga off the road atau NJKB-nya. Nah, yang terakhir adalah PKB. PKB itu pajak yang setiap tahun kita bayarkan kepada pemerintah ya. Nah, itu untuk kepemilikan pertama kendaraan baru itu harganya persentasenya itu 2% ya, tidak termasuk pajak progresif. Jadi harusnya ketika kita membeli mobil harga off the roadnya 200 juta itu seharusnya kita membayar sebesar 269 juta. Nah, karena kita mendapatkan kebijakan 0% dari pemerintah, jadi yang pajak pertambahan nilai barang mewahnya ini kita coret, kita hapuskan, yaitu sebesar persentase yang kita dapat. Jadi setelah kita mendapatkan kebijakan pajak 0% itu, kita hanya membayar kendaraan baru mobil tersebut itu 249 juta saja. Jadi gitu ya teman-teman, pemirsa semua. Bukan berarti ketika kita akan membeli kendaraan baru kita mendapatkan 0% pajak. Tidak ya. Jadi perhitungannya itu kurang lebihnya itu seperti itu. Nah pemirsa, sekian dulu informasi gua kali ini. Semoga informasi gua memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman, untuk pemirsa di sana. Dan sebelum gua akhirin, gua ingetin dulu seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dukung terus channel gua Kamera 1 agar channel gua terus berkembang, selalu memberikan hiburan, selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Terakhir, gua Bimo, sampai ketemu lagi di konten-konten gua, di video-video gua selanjutnya.